Nah, sekarang coba perhatikan soal tipe pertama. Nah, kalau kita perhatikan soal nomor satu kan panjang banget tuh kan, dari kata STEM sampai kata adventure. Nah, ingat teman-teman, teman-teman itu harus menyelesaikan satu soal itu maksimal 40 detik. Artinya teman-teman harus bisa menguasai dan menjawab soal tersebut di bawah itu. Tidak boleh lebih. Apa resikonya kalau lebih? Resikonya adalah teman-teman keteteran waktu dan malah akan memakan waktu untuk soal-soal yang lain. Dan 40 detik itu kalau kita baca soal aja itu sudah 40 detik teman-teman. Makanya bagaimana caranya kita itu menganalisa dan mendapatkan jawaban sebelum 40 detik. Gimana tuh caranya? Belum lagi kita harus mikir jawaban. Belum lagi kita harus menganalisa mana yang salah. Belum lagi juga kita harus mengoreksi kira-kira ini teori yang mana. Nah, artinya apa? Ribet jadinya. Makanya hari ini kita akan belajar tips dan trik bagaimana cara menjawab soal TOEFL dalam beberapa detik aja. Kalau teman-teman bisa menguasai nanti. Jadi kayak gini tipsnya. Yang pertama, ketika teman-teman mengerjakan soal part 1, hal yang pertama teman-teman harus lakukan adalah jangan mencari jawaban. Kenapa? Karena itu yang akan membuyarkan semua konsentrasi itu. Gimana caranya? Fokus aja pada titik-titiknya. Tentukan dulu di mana titik-titik itu berada. Oke, kita lihat nomor satu, oh titik-titik berada di awal. Oke, fix. Kalau teman-teman ketemu dengan soal dengan tipe titik-titik berada di awal, maka yang harus teman-teman lakukan adalah konfirmasi apakah di belakang itu ada koma apa enggak. Artinya, saat teman-teman ketemu titik-titik di awal banget, maka geser pandangannya ke kanan. Lihat, ada koma enggak di situ tuh. Ternyata ada. Yang mana? Setelah kata common people, koma. Nah, koma itu kita sebut dengan koma adverb. Kalau ada koma adverb, ada titik-titik di awal, terus di belakang ada koma adverb, maka jawabannya pasti cuma dua tuh. Kalau bukan conjunction, pasti preposisi tuh. Jadi kalau ada titik-titik di awal, di belakang ada koma, pasti jawabannya cuma preposisi atau enggak conjunction. Lalu bagaimana cara menentukannya? Apakah itu conjunction ataukah itu merupakan sebuah preposisi? Caranya sederhana, gini. Coba teman-teman perhatikan kata-kata sebelum koma. Kata-kata sebelum koma, lihat ada kata kerja apa enggak sebelum koma. Jika sebelum koma ada sebuah kata kerja, maka jawabannya pasti conjunction. Tapi jika sebelum koma tidak ada kata kerja, maka jawabannya pasti preposisi. Sekarang kita lihat nih, sebelum koma ada kata kerja enggak? Oh ada, yang mana? Stem from. Stem from itu artinya berasal dari. Itu sebuah kata kerja. Nah, karena di depan koma ada kata kerja, entah itu di depannya banget atau agak jauh dari koma, itu tidak masalah. Yang penting di depan koma ada kata kerja apa enggak. Kalau misalnya sudah ketahuan ada, yaitu stem from, maka jawabannya pasti conjunction tuh. Maka semua opsi yang tidak memiliki conjunction akan langsung salah. Yang mana yang akan salah duluan? Yang akan salah duluan adalah si Bravo. Kenapa? Karena Bravo tidak ada conjunction di situ dan tidak memiliki conjunction di opsi tersebut. Lalu yang akan salah kedua adalah Delta. Kenapa Delta? Lihat, Fox Ballad 2 itu merupakan sebuah frase dan tidak ada ciri-ciri conjunction di situ. Artinya Bravo dan Delta langsung salah tuh. Lalu bagaimana dengan Alpha dan Charlie? Kita lihat. Di Charlie ada with, sementara di A ada because. Hati-hati, yang manakah yang merupakan preposisi dan manakah yang merupakan conjunction. Artinya dalam hal ini teman-teman butuh yang namanya pengetahuan tentang conjunction, teman-teman butuh pengetahuan tentang preposisi. Conjunction dan preposisi merupakan materi paling dasar dalam TOEFL. Artinya semua trik ini akan berfungsi jika teman-teman punya dasarnya. Gitu. Jadi teman-teman harus tahu apa itu preposisi, apa itu conjunction. Nah, berkenaan dengan conjunction kan jumlahnya agak banyak, preposisi juga banyak. Jadi saya tidak bisa jelasin di sini karena memang pembagiannya membutuhkan satu kali pertemuan. Nah, kalau teman-teman pengen benar-benar memperdalam materi TOEFL atau belajar TOEFL dari awal banget tuh, teman-teman bisa bergabung dengan kelas reguler karena kalau di kelas reguler tuh ada sekitar 11 kali pertemuan.
Nah, di situ teman-teman akan belajar tuh dari awal apa itu preposisi, apa itu conjunction, apa itu adjektif, kata kerja dan yang lainnya yang langsung berkaitan dengan TOEFL. Makanya saya di sini hanya menginformasikan aja bahwa untuk ini teman-teman membutuhkan materi ini. Nah, sekarang kita masuk pada poinnya. Alpha, because itu merupakan sebuah conjunction, sementara Charlie itu merupakan preposisi with. Makanya yang akan menjadi jawaban adalah pasti si alpha. Kenapa? Kok alpha? Kenapa nggak Charlie? Kenapa nggak preposisi? Ingat, preposisi tidak boleh diikuti kata kerja. Di soal kan ada kata kerja kan, stem from. Jadi kalau kita pasang yang Charlie, maka tidak cocok dan itu tidak diperbolehkan. Satu-satunya yang boleh diikuti oleh kata kerja hanyalah conjunction. Maka jawabannya pasti si alpha tuh. Kayak gitu ya.